teman-teman, teman-teman. berjumpa lagi bersama Kak Maci dan Kak Ninda. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sudah 3 hari acara Bobo Creative Week 2.0 berlangsung nih. Nah, hari ini kita sudah berada di acara closing ceremony Bobo Creative Week 2.0. Nah, acara ini merupakan rangkaian acara dari Festival Keluarga Hebat Anak Hebat yang berlangsung sejak bulan Juni hingga Juli 2021. Nah, teman-teman, menyaksikan tidak acara Bobo Creative Week yang berlangsung selama 3 hari kemarin? Nah, kalau Kak Nindya sendiri, apa nih acara yang paling seru dari Bobo Creative Week 2.0 kemarin? Nah, kalau Kak Ninda mengikuti semua acara Bobo Creative Week dong Kak Maci, soalnya seru-seru banget. Mungkin Kak Ninda mau review sedikit ya Kak Maci untuk rangkaian acara Bobo Creative Week ini. Jadi di hari pertama tanggal 23 Juli 2021 dimulai dengan opening ceremony. Kemudian acara berikutnya ada webinar Merdeka Belajar, di mana acaranya dipandu oleh Kak Lucia Triundari, ada juga perwakilan dari Kemdikbudristek dan juga psikolog nih Kak Maci. Nah, di acara berikutnya pada hari yang sama ada kelas DIY bersama Kak Maci loh teman-teman. Ayo, siapa nih yang sudah membuat atau mempraktekkan hasil dari kelas DIY bersama Kak Maci kemarin? Boleh loh diposting di media sosial dan tag ke Instagram Majalah Bobo. Nah, kemudian di hari kedua, tanggal 24 Juli 2021, ada perayaan peringatan Hari Anak yang ditayangkan di Kompas TV. Nah, ini seru banget teman-teman, karena juara 1, 2, dan 3 dari kompetisi reporter cilik itu mewawancarai bintang tamu spesialnya. Ayo teman-teman pada mengikuti nggak? Mereka mewawancarai Kak Liodra. Nah, selanjutnya acaranya adalah Instagram Live Cerdas Cermat Ceria di Instagram Majalah Bobo. Wah, banyak loh teman-teman yang ikut berperan serta dalam Instagram Live ini. Seru banget mengasah pengetahuan kita nih. Kak Maci ikutin nggak nih untuk Instagram Live ini? Ikutin dong Kak Nindya, tapi sayang aku kalah cepet, teman-teman Bobo lebih cepet banget mainnya. Seru banget Kak Nindya. Iya, seru banget untuk teman-teman yang ketinggalan. Jangan khawatir, ikuti terus pokoknya media sosial Media Anak Grid Network karena masih banyak keseruan lainnya. Nah, kan ini lanjut ya Kak Maci. Acara berikutnya setelah Instagram Live ada webinar Smart Parent Happy Kids dan kemudian juga ada workshop menulis kreatif untuk guru. Wah, acaranya ternyata nggak cuma untuk anak-anak saja, tapi ada untuk orang tua dan untuk guru juga ya Kak Maci. Nah, yuk kita lanjut lagi di hari ketiga, yaitu tanggal 25 Juli 2021. Karena spesial banget mendongeng dari dapur. Wah, itu seru banget ya. Kak Maci nonton nggak acaranya? Nonton banget, ini unik banget ya Kak, mendongeng dari dapur. Wah, pasti ada konsep yang berbeda nih, teman-teman pasti nonton juga kan? Iya, mungkin bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, acara berikutnya ada webinar Smart Parent Happy Kids kembali. Dan ditutup dengan closing ceremony pada hari ini. Nah, Kak Nindya nih, sebelum kita melanjutkan acara closing ceremony Bobo Creative Week 2.0, kita mendengarkan dulu yuk sambutan dari Kak Lucia Triundari selaku pimpinan redaksi Media Anak Grid Network. Untuk Kak Lucia, silakan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman Bobo, sahabat Mombi dan Grid Kids, Ibu dan Bapak, juga para guru, serta seluruh pendukung acara Bobo Creative Week 2.0. Apa kabar? Salam sehat ya. Senang sekali hari ini saya, Lucia Triundari, mewakili Children Media Grid Network Kompas Gramedia, bisa menyapa semuanya. Sampai hari ini kita masih dalam masa pandemi ya, jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah. Hari ini adalah hari terakhir Festival Keluarga Hebat
anak hebat dengan Bobo Creative Week 2.0. Apakah teman-teman, ibu dan bapak serta para guru berkesempatan untuk ikut serta dalam serangkaian acara yang kami gelar sejak tanggal 23 sampai 25 Juli hari ini? Wah, kalau melihat dari jumlah peserta yang hadir dalam setiap kelas online, webinar orang tua, dan juga webinar guru, wah, semua hadir sepertinya. Oleh karena itu, atas nama Children Media Grid Network, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Anda semua berpartisipasi dalam kegiatan kami. Juga kepada seluruh audiens yang menyaksikan mulai dari acara pembukaan hingga hari penutupan hari ini. Oh ya, kami juga mengucapkan selamat kepada para pemenang reporter Cilik Bobo dan pemenang lomba foto keluarga. Semua karya luar biasa. Selamat ya. Buat yang belum berhasil, jangan khawatir. Masih banyak kesempatan di hari-hari mendatang. Karena itu, pantau terus majalah Bobo, website bobo.id, sosial media majalah Bobo, majalah Mombi, dan Grid Kids. Nantikan aktivitas lain yang seru dan bermanfaat. Sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua partner yang sudah mendukung acara Bobo Creative Week 2.0 dari mulai hari pertama hingga sekarang, hari terakhir. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada media partner kami, yaitu Nakita.id, Sajian Sedap, dan Kompas TV. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Berakar Komunikasi, Save the Children, Whimsical, Lego, Insight Psikolog, dan Ruang Tumbuh. Sampai jumpa ya di Bobo Creative Week tahun depan. Bobo, teman bermain dan belajar. BO, Bobo. Anak Indonesia siap menjadi anak yang tangguh, kreatif, dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lucy atas sambutannya. Wah, nggak terasa ya Kak Maci, acara Bobo Creative Week sudah hampir selesai. Tapi teman-teman jangan sedih dulu, karena hari ini kita mau pemanasan dan senang-senang. Sebelum kita berlanjut acaranya, kita mau menari bersama keluarga Bobo. Gimana, Kak Maci sudah siap? Teman-teman juga sudah siap? Yuk, kita bangun dan kita mulai menari bersama keluarga Bobo. Yuk, kita... Loncat
Wah, Kak Maci, Kak Ninda jadi kangen nih menari bersama teman-teman secara langsung di rumah Bobo. Iya kan India, Kak Maci juga sebenarnya kangen banget. Tapi kita lebih baik di rumah aja nih, sampai keadaannya lebih membaik supaya kita bisa membantu memutus penyebaran virus COVID-19. Nah, daripada kita sedih-sedihan nih, Kak Ninda dan juga teman-teman di rumah, Kak Maci punya bintang tamu spesial yang akan hadir pada sore hari ini. Kak Ninda penasaran nggak? Ya, apa tuh Kak Maci? Kak Maci Cluenya kasih apa nih, tahu Kak? ya. Oh, minta clue-nya langsung aja Kak Maci bacakan profil singkatnya ya Kak Nindya. Nah, bintang tamu kita yang satu ini namanya adalah Raina Gumai. Raina lahir pada 18 Februari 2009 dan Raina ini adalah seorang penyanyi cilik. Nah, Kak Nindya dan teman-teman di rumah, ini dia nih bintang tamu yang dari tadi sudah kita omongin. Wah, kita panggil saja yuk. Ini dia Raina Gumai. Hai. Hai Kak. Halo Gimana nih Raina. kabarnya? Apa kabarnya Raina? Baik, alhamdulillah sehat. Kamu sekarang sekolahnya kelas berapa nih Raina? Aku udah masuk kelas 7 sekarang. Wah, selamat berarti sekarang baru masuk SMP kelas 1 ya? Iya, Kak Ninda lihat tuh Semangat. postingannya Raina waktu lulus SD ya, Raina. Iya. Selamat ya. Terima kasih Kak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Raina. Sip, santai. Oke. Nah, yang pertama, apa sih kegiatan Raina selama menghabiskan waktu selama belajar di rumah? Yang tadi karena aku sibuk untuk persiapan ujian, terus aku juga ada banyak tugas-tugas lumayan banyak, grup project juga lumayan banyak. Ya, jadi ada aja kegiatan di rumah. Terus aku jadi bisa belajar bikin-bikin video, bikin-bikin presentasi lucu. And aku juga suka bikin-bikin lagu pas udah waktu luang. Ada berapa banyak lagu yang sudah kamu ciptakan nih, Raina, selama pandemi ini atau selama kamu belajar di rumah? Wah, lumayan banyak sih. Karena aku kalau misalnya lagi sendiri gitu aku suka humming gitu Kak. Suka humming terus, tapi buat yang lagu yang udah final masih dikit. Tapi ada lumayan banyak draftnya. Berarti belajar di rumah bikin kreatif ya, Raina? Yes. Yang menurut aku sih jangan sampai kalau Mama selalu bilangin jangan sampai pandemi udah selesai tapi there's nothing big that you've done gitu kan. Wah, hebat banget ya. Raina ya, Kak Maci ya. Bener, jadi tetap semangat dan berkreativitas di rumah ya Kak Nindya. Iya, benar. Biasanya kan, aduh bosan, nggak kemana-mana, terus jadi pengen keluar rumah. Tapi ternyata Raina justru bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya Kak Maci untuk terus produktif, semangat gitu ya. Betul Kak Nindya. Tapi Kak Maci katanya Raina juga belajar banyak bahasa nih selama belajar di rumah ini. Bener nggak Raina? Betul, aku lagi mendalami bahasa Korea dan Mandarin. Wah, hebat. Sudah bisa apa aja nih yang lebih kamu sukai, Mandarin atau Korea atau kedua-duanya? Yang lebih dulu dipelajari yang mana? Kalau Mandarin itu karena dari sekolah, aku udah sekolah SD 6 tahun itu udah belajar Mandarin. Tapi aku ya karena cuma buat kelas-kelas doang, buat exams, it's just like ke mata pelajaran. Jadi aku nggak terlalu benar-benar put my heart into it. Tapi kalau Korea karena aku emang yang pengen banget belajar bahasa Korea, it's lebih nggak tahu tapi kayak lebih masuk. Lebih menjiwai gitu ya, Iya, Raina? lebih menjiwai. Kalau misalnya nyanyi, itu kan udah pasti bakat kamu nih, Raina ya, Raina. Nah, apa sih hal lain yang kamu gemari selain menyanyi? Ada nggak gitu, Raina? Nggak jauh-jauh dari nyanyi sih, Kak. Aku juga ya tadi mendalami bahasa, terus
aku juga masih main-main musik, bikin-bikin lagu. Menurut aku itu adalah tempat curhat. Bikin lagu ada tempat curhat. Itu juga aku juga mulai explore tuh bikin lagu, Kak. Dari apa itu composing, apa itu arranging, apa itu producing, itu Raina juga belajar. Raina juga banyak explore. Dan oh ya Kak, Raina itu juga masih isi-isi VO dan jingle dari rumah kan ya Kak. Jadi itu aku juga lagi banyak digging and explore tentang recording itu kayak gimana, apa itu sound card. Jadi there's lots of positive things that we can learn during the pandemic. Also Raina ikut pelatihan musical theater Kak. Seru banget. So walaupun di rumah aja, walaupun bosen daripada wasting time with unuseful things, I try to fill them up with positive things. Wah, hebat banget. Jadi kamu tetap memperdalami dunia nyanyi, tapi lebih mendalam lagi gitu, kayak tadi kamu belajar arranging-nya gitu ya, terus composing ya kan, dan lain-lain sebagainya, termasuk menciptakan lagu itu ya, Reina? Ya. Oke, nah kalau selama pandemi ini nih, ada nggak sih pengalaman Reina yang bisa diceritain nih ke teman-teman di rumah nih, teman-teman Bubu? Pernah nggak sih ngalamin yang namanya bosen, jenuh? Kayak kalau misalnya kamu pernah, nah itu cara ngatasinnya gimana nih, Reina? Ini Reina cerita aja ya Kak, Reina curhat aja ya. Aduh. Boleh. Jadi Desember lalu aku sama sekeluarga lagi down banget karena kita dapat cobaan COVID Kak. Kita satu rumah positif corona, and ayah kritis di ICU selama 1 bulan. And I think it's such it's very sad because aku sebelumnya Novembernya aku sama teman-teman kita udah planning, nanti Desember kan kita bakal free kan, yuk kita play date yuk di rumah ini, yuk kita nanti bakal berenang-berenang di rumah ini, Ina itu pokoknya udah well planned banget. Tapi kena, mau gimana lagi. And what makes me feel it's very it's kind of deep because I had to, mama kan sendirian di rumah kan ya, jaga aku sama adik-adik. Jadi I have to help my mom be strong, and I thought the only way, aduh Kak aku jadi nangis deh. Sorry. The only way to help her be strong itu dengan pura-pura kuat, as in I try myself, I try hard to not to cry in front of her. I try my best to be fine, biar mamanya nggak kepikiran, mama ayah nggak kepikiran, kan lagi sakit juga kan mereka. Jadi ya biar they're gonna be more motivated in going through this. Dan Raina kalau misalnya curhat sama mama kan how I feel tentang ayah, tentang segala macem, itu nanti aku takut mamanya tambah sedih karena kan mama masih nunggu ayah di rumah sakit. Dan Kak, aduh aku ketahuan deh sisi cengengnya. Ya gitu Kak. Gak apa-apa Raina, ini justru jadi inspirasi ya Kak Maci buat teman-teman. Betul. Dan Kak, mulai dari situlah Raina mulai nulis lagu. That is the first time that I realized that menulis, composing songs can really help of what I feel. Raina mulai, pokoknya pas aku dengar kabar tentang ayah, aku tulis how I feel. Terus Raina inget banget, Raina lagi down, Raina duduk di depan piano, Raina taruh tangan Raina di depan keys, terus aku baca lirik yang aku udah buat. It feels like they already know what to play, because itu kan dari perasaan banget kan. Jadi udah bener-bener mainnya, ini habis ini ke minor, ini ke sini, ini itu. Because ya yang aku bilang tadi itu jadi tempat buat aku curhat. It also helped me with coping up my feelings. And ya mama waktu itu down banget. Semuanya jadi down. Adik-adik, I try my best to help mama. Sama adik-adik juga aku coba bantuin.
And Kak, bener-bener kena COVID itu nggak enak banget, Kak. Jadi teman-teman please tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Makannya juga yang makan yang sehat, tetap olahraga biar imunnya naik. Wah, tuh teman-teman semua harus dengar pesan dari Rena ya. Jadi kita harus, walaupun di rumah, tetap harus menjaga kesehatan ya, Rena. Tapi cerita kamu menarik banget loh. Sangat-sangat menginspirasi ya, Kak Ninda. Jadi biar teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami down juga, bisa tetap bangkit dan semangat. Justru malah bisa menghasilkan karya yang baik. Kayak gitu, Rena. Hebat. And Kak, just realizing that every family or every other family yang juga kena satu rumah and actually losing one of the loved ones all around the world, apalagi sekarang lagi naik banget. It's kind of like making me down, sometimes because they have to go through the same thing that I've went through. Tapi alhamdulillah semuanya sekarang udah sehat. Itu deh, Kak. Iya betul, yang penting alhamdulillah sekarang semuanya udah sehat ya, Reina. Yes, Udah bisa kumpul sama-sama lagi dan malah setelah badai malah ada pelangi yang datang ya, Reina. Wah, ya, dengan karya-karya. Betul. Tapi Raina kan selama belajar di rumah ini Raina juga berarti harus bagi waktu, apalagi Raina baru masuk SMP, terus habis itu Raina juga ada kesibukan sendiri. Itu Raina gimana sih cara bagi waktunya? Yang the major key is time management. Mamaku, maaf ya Kak, tapi mamaku bawel banget kalau udah masuk time management antara sekolah and my music. Itu mama pokoknya kan sekolah Raina itu sama kayak sekolah biasa kan, off pandemic. So I treat it as real school. I do everything during school time, and I can do anything else, like make music after school. Kayak di sekolah biasa aja, habis pulang sekolah aku bisa ini kayak gitu Kak. So my mom is very strict in the time. Waktu itu awal HBL, awal kelas 6, aku itu masih gimana ya Kak? Masih very bad in time management. I was doing my assignments jam 9. Seharusnya kan aku udah tidur kan ya Kak. Jam 9 aku masih foto-fotoin buat disubmit Kak. Parah banget sih Kak. And my mom and dad, mereka juga batasin main gadgetnya aku. Terus games waktu itu, aku kan pengen ikut teman-teman aku. Mereka sambil main game, sambil call. But now I realize that it's not worth it at all. It's cuman buang-buang waktu. Mama bilang, hapus. Tapi dari nggak main game, ya kurangin main game and kurangin gadget, there's also like a better product. Jadi tetap harus kuncinya time management dan mungkin disiplin ya, Reina ya. Yes, disiplin. Kalau enggak semuanya bisa keteter. Jadi wah, nggak karuan. Iya. Nah, kalau untuk harapan Reina sendiri, apa sih, Reina? Yang pasti, I'm pretty sure everyone else wants this. Pandemi cepat berlalu. Pengen banget. Aku kangen masuk sekolah, aku kangen bangun pagi, terus getting ready for school, terus nanti pas sampai di sekolah ketemu teman-teman, makan-makan bareng, and explore dunia luar tanpa rasa takut. Sekarang aja kita ke supermarket, itu kalau misalnya habis pegang ini, hand sanitizer, takut kenapa-napa. Kan jadi, it's not like we used to be. Apalagi, there's one more thing. Aku pengen banget berkarya with no barriers. Kalau sekarang, everything has to be online. Everything has to be online. Kalau dulu misalnya Raina pengen perform, sekarang harus online. Gini wawancara kayak gini. Kalau misalnya nggak ada pandemi, pasti aku udah di rumah Bobo nih. Benar. Kita udah ketemu lagi ya, Reina. Udah guessing flag lagi nih, Kak. Iya, guessing flag. Tapi waktu Raina ke rumah Bobo tuh juga Raina dongeng juga Kak Maci. Ingat nggak sih Kak Maci waktu Raina dongeng? Raina masih ingat.
Iya, nanti kalau misalnya Raina ini pandemi udah selesai, terus Raina main-main ke rumah Bobo lagi, nanti mendongeng lagi ya untuk teman-teman Bobo. Pasti. Tapi Raina mungkin bisa bagi ini tips Raina supaya teman-teman ini semangat belajar, karena kita kan udah memulai tahun ajaran baru, memulai kembali sekolah lagi. Mungkin Raina bisa bagikan tips semangat belajar ala Raina. Jangan lupa untuk terus optimistic, jangan takut explore, and berdoa terus. Semoga pandemi cepat berlalu, and keep on thinking forward about our future, karena masa depan kita masih panjang banget, guys. There's so much things to explore, so much things to dig about ourselves, explore more about ourselves for the future. So again, think positive and think forward. Oke, jadi kalau boleh Kak Maci rangkum sedikit, jadi Reina tetap bersyukur dengan adanya pandemi, tetap terus berkarya gitu ya, tetap berpikir yang baik, walaupun kita juga pengen keadaan bumi ini tetap baik-baik saja. Kita pasti pengen juga mengerjakan hal-hal normal yang biasa kita lakukan, begitu ya Reina? Betul. Nah Kak Nindya, kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama Reinanya semakin seru banget nih. Iya nih Kak Maci, teman-teman Bobo juga udah penasaran dengan suara merdu Raina yang akan membawakan lagu berjudul Meong Meong. Yuk, kalau gitu kita langsung saksikan saja penampilan dari Raina Gumai. Nah, teman-teman, kalau di opening Bobo Creative Week kemarin kita menyaksikan 5 video dari juara favorit reporter cilik, di closing Bobo Creative Week ini kita juga akan menyaksikan kembali video dari 5 juara favorit reporter cilik. Yuk kita saksikan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kayla Zilvana Dina Putri, biasa dipanggil Kayla, umurku 10 tahun dan aku berasal dari Kota Malang. Teman-teman, kemarin Kayla diberi kesempatan oleh majalah Bobo untuk membuat video reportase. Nah, kali ini kita akan menonton video reportase dari Kayla bareng-bareng ya. Video dari Kayla itu menceritakan tentang tempat wisata di Kota Malang. Tempat wisata apa yang akan Kayla bahas kali ini? Kita nonton bareng-bareng yuk!
Hai, ketemu lagi di Bobo Jalan-Jalan. Tentunya bersama Kayla Zilfa. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Karena kali ini Kayla akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan keliling Indonesia lagi. Pada kangen gak sih sama masa-masa sebelum pandemi? Pasti kangen lah ya. Tapi tenang, Kayla akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Kota Malang. Ada yang tahu sama Kota Malang? Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kota Malang juga biasa dijuluki sebagai kota bumi. Dan menariknya, Kota Malang memiliki 22 kampung tematik. Salah satunya Kampung Budaya Palawijen. Sebelum kita berangkat jalan-jalan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Waktu itu Kayla ditugaskan sebagai Duta Wisata Cilik Kota Malang untuk meliput Kampung Budaya Palawijen. Kampung Budaya Palawijen terletak di Jalan Cakalang, RT 03, RW 02, Kelurahan Palawijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Jadi di sepanjang jalan ini kita bisa melihat banyak topeng-topeng. Dan juga di sini banyak banget penjelasannya. Jadi kita bisa sambil belajar. Nah teman-teman, bisa lihat kan pemandangannya indah sekali. Alasan dibuatnya Kampung Budaya Palawijen adalah karena di kawasan Kampung Budaya Palawijen ini ada petilasan Ken Dedes yang merupakan ibunya raja-raja termasyhur di tanah Jawa. Sedang Ken Dedes atau Sumur Windu merupakan sumur yang sangat dalam tak berujung. Alasan lainnya karena adanya makam Condrosuwono atau Buyut Reni yang merupakan empu topeng Malangan. Selain aneka topeng, di sini kita bisa belajar bermacam tarian. Sebelum pandemi, Kampung Budaya Palawijen rutin membuat festival setiap bulannya. Banyak sekali kegiatan yang bisa dinikmati dan diikuti oleh pengunjung. Tuh, Kayla sedang mencoba belajar menari. Asyik kan? Ki Demang sebagai penggagas berkata bahwa Kampung Budaya Palawijen bukan hanya tempat wisata, melainkan tempat budaya. Dirinya belum lama, baru 3 tahun yang lalu. Dia 2017 diresmikan oleh Pak Wali Kota. Ki Demang menginformasikan bahwa Kampung Budaya Palawijen didirikan pada tahun 2017 dan diresmikan oleh Wali Kota. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Gimana? Seru kan? Jalan-jalan itu nggak harus ke mall atau ke wahana permainan. Jalan-jalan juga bisa sebagai tempat kita belajar. Wah, nggak kerasa nih, Kayla udah harus undur diri. Jangan lupa untuk terus tonton Bobo Jalan-Jalan episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya, biar teman-teman bisa nonton terus Bobo Jalan-Jalan bersama Kayla keliling Indonesia. Kenali sejarahmu, cintai budayamu. Saya Kayla, sampai jumpa. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nasira Alana Nirwasita, umur 8 tahun, kelas 3 di SDK Wijaya Syati, Mojokerto. Kali ini Nasira akan menampilkan video liputan kuliner Bobo tentang makanan khas daerah, yaitu onde-onde yang merupakan makanan khas Mojokerto. Penasaran kan? Ayo teman-teman, kita simak bersama-sama. Halo teman-teman,
berjumpa lagi dengan Nasira di acara Liputan Kuliner Bobo. Di episode kali ini kita akan membahas tentang makanan khas daerah, yaitu onde-onde yang merupakan makanan khas Mojokerto. Onde-onde memiliki bentuk yang bulat, diisi dengan kacang hijau, dan bagian luarnya ditaburin dengan wijen. Seiring dengan perkembangan zaman, onde-onde memiliki varian isi yang bermacam-macam. Onde-onde sangat terkenal di daerah Mojokerto. Hingga kota Mojokerto disebut sebagai kota onde-onde. Di Mojokerto terdapat toko oleh-oleh yang menjual makanan khas Mojokerto ini, yaitu onde-onde Bolim. Teman-teman, sekarang kita tanya-tanya langsung yuk ke pemilik toko onde-onde Bolim ini. Halo Liputan Kuliner Bobo, saya Kak Eli, pemilik dari onde-onde Bolim Impunala Mojokerto. Kak Eli, sejak kapan onde-onde yang merupakan makanan khas Mojokerto ini diproduksi oleh toko onde-onde Bolim? Bolim adalah nama kakek. Onde-onde Bolim ini pertama kali berdiri tahun 1929. Sedangkan onde-onde Bolim Punala kurang lebih sudah 10 tahun dan sudah generasi ketiga. Onde-onde Bolim ini memiliki varian isi apa saja, Kak? Itu kacang hijau, keju, coklat, durian, pisang. Teman-teman, ini adalah proses pembuatan onde-onde Bolim. Dimulai dengan memasukkan isian kacang hijau yang digulung dengan adonan tepung, kemudian ditaburi wijen di seluruh permukaan bagian luarnya. Setelah itu, onde-onde Bolim ini digoreng selama 15 menit. Wah, wajan penggorengannya besar sekali ya teman-teman. Diameter wajan tersebut 1,5 meter loh teman-teman. Dalam sekali proses dapat langsung menggoreng 250 onde-onde Bolim. Di saat kondisi ramai, toko onde-onde Bolim ini mencapai 15 kali proses pembuatan ini. Wow, jadi sebanyak 3.750 onde-onde Bolim dapat terjual dalam sehari. Luar biasa kan teman-teman? Nah, siapa saja ya yang membeli onde-onde Bolim ini, Kak? Onde-onde Bolim ini merupakan makanan khas Mojokerto, jadi tidak hanya dikenal oleh masyarakat Mojokerto, tapi juga seluruh Indonesia. Banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke toko kami, khusus untuk membeli oleh-oleh khas Mojokerto, yaitu onde-onde. Di tengah pandemi ini, kita juga melayani penjualan secara online. Ayo teman-teman Bobo, jangan lupa cobain onde-onde Bolim Punala khas Mojokerto. Teman-teman, Nasira sangat menyukai onde-onde Bolim ini loh. Wah, ada video call nih dari Koko Diet. Teman-teman, Koko Diet adalah seorang food vlogger. Ayo kita angkat dulu. Halo Koko Diet. Halo Nasira, gimana kabar nih? Kabar baik. Nas, lagi sibuk gak? Kodet pengen ngobrol-ngobrol nih. Nasira sedang santai nih, sambil makan onde-onde. Oh, I know. Itu pasti makan onde-onde Bolim gak sih? Bener gak sih, Nas? Loh, kok tahu? Onde-onde Bolim itu adalah salah satu makanan khas di Mojokerto. Kodet juga sempat review sih ke sana. Jadi setelah aku interview sama tanya-tanya sama si pemiliknya, ternyata nggak hanya di Mojokerto aja. Jadi ini udah terkenal seluruh Indonesia. Menurut Koko Diet, bagaimana rasa onde-onde Bolim ini? Memang rasanya beda banget karena ini makanan asli atau legend dari kota Mojokerto. Jadi Nas, tetap semangat ya, tetap sehat, dan jangan lupa ingat 5M. See you Nas. Terima kasih Koko Diet, sampai jumpa lagi. Demikian liputan kuliner Bobo kali ini. Sampai jumpa bersama Nasira di video selanjutnya. Halo semua, perkenalkan,
Aku Kenan Pramudia Kanigala. Kalian bisa memanggilku Ken. Aku berasal dari kota Bogor. Umurku 9 tahun. Sekarang aku kelas 4 di SD Al-Azhar Sukabudi, kota Bogor. Teman-teman semua di sini, aku berkesempatan untuk membuat video reportase yang berjudul Bobo Plants World. Di reportase ini, aku akan berbagi tips and trik untuk merawat tanaman hias daun loh teman-teman. Kira-kira kenapa ya aku memilih reportase ini? Alasannya karena berkebun adalah hobi baruku. Berkebun juga dapat membuat lingkungan kita asri dan segar. Berkebun juga dapat menambah wawasan mengenai berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, yuk tonton video Bobo Plants World di. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe channel YouTube Majalah Bobo ya. Salam hijau, sampai jumpa, dadah. Halo teman-teman semua, salam hijau. Kembali lagi di Bobo Plants World bersama aku, Ken. Wah, segar sekali ya lingkungan ini, hijau-hijau semua. Teman-teman di sini ada tidak ya yang suka berkebun atau ada yang mengkoleksi tanaman? Sepertinya banyak ya. Kebetulan aku juga suka sekali merawat tanaman. Mulai dari tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias. Apalagi di saat pandemi ini bisa menambah kegiatan di waktu luang. Nah, teman-teman tahu tidak, tanaman juga perlu dirawat loh. Cara merawatnya pun berbeda-beda. Hari ini kan akan membagikan tips and trik untuk merawat tanaman hias nih. Jadi ikuti terus ya Bobo Plants World. Tanaman hias merupakan tanaman yang sengaja ditanam untuk memperindah lingkungan seperti bunga, kaktus, anggrek, tanaman hias daun, dan masih banyak jenisnya. Salah satu yang aku punya adalah tanaman hias daun. Pertama, kita harus memastikan media tanam yang digunakan sesuai. Bisa menggunakan campuran tanah humus, sekam, dan pupuk kandang. Pot yang digunakan juga harus sesuai dengan ukuran tanamannya, supaya mereka tidak kesempitan. Selain pupuk kandang sebagai media tanam, tanaman harus rutin diberikan pupuk juga. Teman-teman bisa menggunakan pupuk cair, bubuk, atau yang berbentuk butiran seperti ini. Semuanya harus dilarutkan dengan air dahulu ya. Pakai sesuai aturan takarnya ya teman-teman. Jangan lupa menyiram tanaman kita minimal 1 kali dalam 2 hari. Menyiram tanaman dapat menjaga kelembapan tanah supaya tanaman tidak kekeringan. Selanjutnya, pastikan tanaman terkena sinar matahari yang cukup. Kebanyakan tanaman hias daun butuh terkena sinar matahari langsung 1 hari dalam seminggu. Sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman. Terakhir, kalian bisa menggunakan pelembab atau pengkilap daun supaya tanaman hias kita semakin cantik dan menyegarkan mata.
Bagaimana teman-teman Bobo Plants World? Mudah kan merawat tanaman hias daun? Jangan lupa dilakukan secara rutin ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Aku Ken, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Bobo Plants World selanjutnya. Salam hijau, dadah! Supaya tanaman tidak kekeringan. Dadah! Hai, perkenalkan namaku Kaila Nabila Altaf, biasa dipanggil Kaila. Umurku 10 tahun, kelas 4 SD, bersekolah di satu Kota Malang, dan aku berdomisili di Kota Malang. Oh iya teman-teman, di final reporter Cilik Bobo kemarin, Kaila membuat video tentang kegiatan sehari-hari Kaila di masa pandemi. Mulai dari membuat video bercerita yang menjadi hobi Kaila, ada juga loh wawancara bersama ayah Kaila tentang profesi apa dan bagaimana keadaan di lingkungan kerja ayah di masa pandemi seperti ini. Pokoknya seru deh, jangan lupa tonton video Kaila di channel Bobo kesayangan kalian ya. And don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah! Perkenalkan, namaku Kaila Nabila Altaf. Aku berumur 10 tahun, kelas 4 SD, dan bersekolah di Min 1, Kota Malang. Kembali lagi di Diary Bobo bersama Kaila. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Di hari Minggu ini teman-teman udah punya kegiatan seru apa? Kalau masih bingung mau ngapain, tetap stay tune di channel Bobo ini bersama Kaila ya. Pagi ini seperti biasa, aktivitasku dimulai dengan bangun pagi, berdoa, merapikan tempat tidur, dan sholat subuh. Mumpung pagi dan udara masih segar, ada baiknya kita menyempatkan untuk olahraga dan berjemur agar badan kita menjadi sehat teman-teman. Karena masih dalam masa pandemi dan kegiatan sekolah dilakukan secara daring, Kaila jadi sedih gak bisa ketemu teman-teman dan bapak ibu guru di sekolah. Kangen sih. Biar nggak bosan, kadang Kaila suka melakukan kegiatan yang menjadi hobi Kaila. Itu semua bisa bikin Kaila happy loh. Karena Kaila suka sekali baca buku dan majalah Bobo, Bunda biasanya meminta Kaila untuk membuat video bercerita, kemudian mengeditnya sendiri lewat aplikasi, supaya video cerita tadi menjadi semakin menarik. Kalau teman-teman punya cara apa untuk mengusir rasa bosan? Teman-teman, di Diary Bobo minggu lalu, Kaila sempat mewawancarai seorang bunda yang bercerita tentang suka dukanya mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Dan di Diary Bobo minggu ini, Kaila akan mewawancarai seorang ayah yang terpaksa belum bisa kembali bekerja sebab pemerintah telah menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Ayah tersebut adalah ayah Kaila sendiri. Mumpung ayah masih ada di rumah, yuk kita wawancarai dulu. Halo ayah, apa kabar? Alhamdulillah, ayah sehat dan baik. Ayah, boleh tidak Kaila tanya-tanya sedikit tentang pekerjaan dan profesi ayah? Boleh, Kaila mau tanya apa? Sebenarnya pekerjaan ayah itu ngapain sih? Kok sering ninggalin Kaila dan bunda sendiri? Ayah kan bekerja di perusahaan tambang. Biasanya perusahaan tambang itu ada di pedalaman dan jarang penduduknya. Kenapa begitu ayah? Karena itu untuk mempermudah eksplorasi di daerah pedalaman yang jarang penduduknya. Eksplorasi
Eksplorasi itu apa sih ya? Eksplorasi itu adalah penjelajahan atau pencarian untuk menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu apa ya? Bisa macam-macam. Misalkan mencari emas, tembaga, batu bara, minyak bumi, mineral, gas alam, dan lain sebagainya. Oh begitu, Ayah. Terus bagaimana di masa pandemi seperti ini kondisi di tempat kerja Ayah? Tentunya semua serba terbatas. Misalkan dulu sebelum pandemi, karyawan yang waktu jam makan bisa langsung ambil makanannya sendiri. Tapi sejak pandemi ini semua sudah disiapkan dalam bentuk kotak dan dikasih alat makan sekali pakai. Tentunya juga penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Oh oke Ayah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama sayang. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan dan wawancara Kayla dengan Ayah di masa pandemi ini. Tetap diam di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di Diari Bobo minggu depan. Dadah! Bobo yang selalu riang gembira, mengajak kita semua tamasya ke alam penuh warna. Bobo, teman bermain dan belajar. Bobo. Asik loh kalau di rumah ada Bobo. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya aku telah mencoba. Halo teman Bobo, perkenalkan aku Maria Agnes Evangelista Putri Arya Kusuma, reporter cilik Bobo. Aku berasal dari Surakarta, umurku 10 tahun. Aku kelas 6 di SD Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta. Teman Bobo, kali ini aku akan mengajak teman Bobo untuk melihat video yang membuat aku terpilih menjadi 10 reporter cilik favorit majalah Bobo. Video yang aku buat itu menceritakan tentang hobiku menari. Kenapa sih hobi menari? Karena sejak kecil aku sangat suka menari, terutama tari tradisional. Aku senang, lewat hobi menariku ini, aku bisa ikut melestarikan budaya Indonesia. Selain itu, aku juga hobi menyanyi. Nah, hobi menariku ini juga bermanfaat untuk koreo saat aku menyanyi. Aku jadi bisa bergerak dengan lincah dan luwes saat menyanyi. Penasaran gak dengan videonya? Kalau penasaran, tetap stay di channel Bobo di acara Bobo Creative Week. Selamat menonton teman Bobo. Jangan kemana-mana ya, tetap tonton video aku. Dadah! Jumpa lagi dengan Maria Agnes, reporter cilik Bobo dari Surakarta. Bagaimana kabar Sobat Bobo? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sobat Bobo, sudah lebih dari 1 tahun virus corona melanda dunia. Dan selama itulah kita lebih sering beraktivitas dari rumah. Tapi, meski di rumah saja, bukan berarti kita tidak bisa berkreasi loh. Kita tetap bisa melakukan hobi kita. Nah, kali ini lewat hobi Sobat Bobo, aku akan mengajak Sobat Bobo untuk mengintip apa sih hobi yang aku lakukan di rumah saja? Penasaran kan? Yuk, ikuti aku. Menari adalah salah satu hobiku Sobat Bobo. Aku sudah menekuninya sejak masih duduk di taman kanak-kanak. Sebelum pandemi virus corona, aku bergabung di sanggar tari sekolahku
yaitu Sanggar Tari Timoti SD Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta. Biasanya aku berlatih tiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Bersama Sanggar Tari Timoti, aku sudah beberapa kali ikut pentas baik di lingkungan sekolah maupun di panggung. Sayang, sejak pandemi virus corona melanda, aku tidak dapat berlatih lagi bersama guru dan teman-temanku. Tapi bukan berarti aku tidak pernah latihan loh. Aku masih suka belajar menari sendiri di rumah. Sebab selain masih ada pelajaran menari lewat YouTube, dengan menari aku melatih tubuhku supaya tetap luwes dan lincah. Dengan menari, aku belajar mengolah rasa. Karena aku harus bisa menyelaraskan antara gerakan tubuh dan musik iringannya. Jangan sampai gerakan tubuh lebih cepat atau terlalu lambat dari musik iringannya. Semuanya harus bisa selaras supaya enak dilihat. Selain itu, berlatih menari juga bermanfaat untuk koreo saat aku mengembangkan hobiku yang lain, yaitu menyanyi. Sobat Bobo, aku paling suka menari tari tradisional. Sebab aku suka gerakan dan musik pengiringnya yang indah. Selain itu, aku bisa mengenal ragam tarian daerah di Nusantara. Ternyata banyak sekali ragamnya dan semuanya indah-indah. Aku jadi tergerak untuk ikut melestarikannya. Kalau kita melakukan hobi kita dengan serius, kita juga bisa meraih prestasi loh. Begitu juga aku. Selain pernah juara di kompetisi menari pada tanggal 29 April 2021 yang lalu, aku dipilih mewakili sekolahku untuk berpartisipasi di acara Solo Menari untuk memperingati Hari Tari Dunia. Aku sangat senang dan bangga sekali. Bagaimana Sobat Bobo? Asik bukan? Kita tetap bisa melakukan hobi meski dari rumah saja. Semoga kegiatanku tadi dapat menginspirasi Sobat Bobo untuk tetap melakukan hobi meski dari rumah saja. Jadi, jangan hanya bermain game dan menonton TV saja ya. Itu tadi cerita tentang hobiku Sobat Bobo. Jangan lupa tetap ikuti Maria Agnes di Hobi Sobat Bobo. Kembangkan hobimu, raih prestasimu. Dadah! Ayo menari manasai la atung jemelai. Ayo menari manasai. Oh ya Kaninda, ada juga nih festival Keluarga Hebat Keluarga Terlibat mengadakan kompetisi foto yang bertemakan Keluargaku Hebat. Nah, sebelumnya, Kak Maci, Kaninda, dan juga kakak-kakak redaksi ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang sudah mengirimkan fotonya untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, Kaninda tahu nggak sih kalau ada 300 foto yang mengikuti kompetisi ini? Wah, pasti teman-teman di rumah penasaran kan siapa yang menjadi pemenangnya? Nah, kalau penasaran, Kaninda penasaran, Kak Maci juga jadi ikut penasaran deh. Yuk kita lihat siapa pemenangnya. Selamat ya kepada teman-teman pemenang. Nah, sebagai penutup Bobo Creative Week, Raina juga akan memberikan persembahan terakhirnya dengan judul Bunga Gempa. Selamat menyaksikan.
Aceh. Bunga terlebih indah lagu anak. Bunga jumpa mega di Aceh. Bunga terlebih indah lagu anak. Bunga jumpa mega di Aceh. Bunga terlebih indah lagu anak. Putih kuning mencampur merah. Bunga si ular indah lagu anak. Putih kuning mencampur merah. Bunga si ular indah lagu anak. Lam sinar bulan, angin peyun. Luro mesusun yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin peyun. Luro mesusun yang malam-malam. Kebekat nebeng menyutat temtro. Lepatat harum si bunga jempa. Kebekat menyutat temtro. Harum si bunga jempa. Kebekat menyutat temtro. Si bunga jempa. Wah, penampilan Raina bagus sekali ya teman-teman. Nah, sebelum Kak Maci dan Kak Nindya mengakhiri acara pada sore hari ini, Kak Maci ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga keikutsertaan teman-teman dalam acara Bobo Creative Week 2.0. Nah, Kak Maci dan Kak Nindya juga akan berterima kasih kepada media partner kita, Nakita.id, Kompas TV, dan Saji. Serta partner Bobo Creative Week 2.0, yaitu Kemendikbudristek Republik Indonesia, Berakar Komunikasi, Save the Children, Whimsical, Lego, Insight Psikologi, dan Ruang Tumbuh. Kak Maci dan Kak Ninda pamit undur diri ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di Bobo Creative Week tahun depan. Dadah teman-teman!